Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Hersun Arif, bisa kembali menjumpai Anda dalam sepekan terakhir ini setidaknya ya. Kita dikejutkan oleh peristiwa pembunuhan seorang bintara polisi di Polda Nusa Tenggara Barat bernama Nur Hadi yang dilakukan oleh dua orang perwira yang menjadi atasannya. Publik itu langsung teringat kembali dengan kasus Verdi Sambo yang melakukan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri, Bribda Yosua Huta Barat, dan pada waktu itu sempat direkayasa katanya terjadi tembak menembak. Sambo seorang jenderal polisi bintang 2 yang menjabat sebagai kepala divisi Propam. Jabatan yang sangat tinggi dan bertugas, yang ini ironinya adalah menegakkan aturan di internal kepolisian. Jadi biasanya seorang Kadif Propam itu disebut sebagai polisinya polisi atau balaga polisi pencabut nyawa polisi. Ini memang ditakuti sekali seorang Kadif Propam ini. Nanti yang dibunuh sama, yakni seorang brigadir, seorang bintara, dan yang membunuh adalah perwira menengah berpangkat kompol dan satunya lagi berpangkat Ibda. Ini jadi perwira pertama. Namun latar peristiwa yang di ITB ini lebih lengkap. Bolehlah ini disebut sebagai paket sempurna sebuah kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau kita menyimak kronologinya, ini kenapa saya sebut sebagai paket lengkap ini, kalau ada dalam ajaran para leluhur Jawa, ini disebut sebagai dampak dari Molimo, induk semua kejahatan. Molimo ini sebenarnya berasal dari akronim monya moh, atau nggak boleh melakukan 5 hal yang diajarkan oleh salah satu wali ya, atau sunan, yakni Sunan Ampel. Molimo itu terdiri misalnya pertama adalah moh main, itu tidak bermain judi, moh ngombe, tidak mau minum minuman keras bermabuk-mabukan, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau mengisap candu seperti narkoba, ganja dan lain-lain, dan kemudian moh madon, tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Saya sebut tadi ini ajaran dari Sunan Ampel yang kemudian menjadi falsafah orang Jawa, bahkan termasuk mereka yang tidak beragama Islam. Jadi lima kejahatan tadi merupakan induk kejahatan karena dampaknya itu tadi ya. Kalau dari 5 pantangan tadi kita simak kronologinya, peristiwanya semuanya itu hampir terpenuhi kecuali moh pertama, tidak mau berjudi. Walaupun sangat mungkin ada kaitannya juga karena sekarang ini kan di online itu, dan banyak juga diduga bahwa aparat juga ikut melindungi judi online ini. Peristiwanya terjadi karena mereka bermabuk-mabukan, mabuk dan madat. Jadi mereka minum minuman keras dan juga menggunakan narkoba. Kemudian madon itu main perempuan ya, karena mereka memboking 2 orang perempuan yang kemudian salah satunya itu menjadi tersangka juga. Dan berikutnya ini yang berikutnya itu maling ya. Karena kalau kita lihat dari posisinya sebagai seorang perwira menengah dan juga perwira pertama, mereka itu bisa menyewa villa, terus kemudian membayar seorang perempuan sampai 10 juta. Kemudian beli juga minuman keras, beli obat-obatan terlarang. Dari mana duitnya ya? Dari gajinya dia tidak mungkin seperti itu. Jadi kemungkinan besar juga duitnya dari maling tuh. Tapi mungkin malingnya bisa aja memeras orang yang berperkara atau kasus-kasus lainnya. Nah, yang lebih parah lagi, ini mereka tambah 1 M lagi, monya yang ke-6, ini yakni mateni. Atau ini dalam bahasa Jawa yang artinya membunuh. Lebih parah lagi, hal itu dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum yang melakukannya kepada penegak hukum lainnya. Dan ini polisi membunuh polisi lainnya. Nah, bagaimana kasus ini kemudian menjadi geger? Ini karena Brigadir Nur Hadi itu diketahui dia tewas ketika sedang berpesta narkoba, mabuk-mabukan bersama 4 orang lainnya, termasuk 2 orang anggota polisi, yakni Komisaris Polisi Imade Yogi Purusa Utama, ini adalah atasan dari Brigadir Nur Hadi, dan kemudian Inspektur 2 Haris Chandra, serta 2 wanita panggilan, yaitu Misri Puspitasari yang diboking oleh Kompol Made, dan kemudian Melani Putri yang diboking oleh Inspektur 2 Haris Chandra. Nah, sekarang polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Kompol Imade Yogi Purasa Utama, Ibda Haris Chandra, dan satu lagi seorang perempuan panggilan Misri Puspitasari. Ini kalau saya simak ceritanya masih simpang siur ya, karena penjelasannya Misri ini seperti pada waktu itu karena dia sendiri dalam kondisi yang mabuk, bukan hanya minuman keras tapi juga narkoba, jadi banyak hal yang dia ini mungkin tidak sadar sepenuhnya ketika
melakukan atau menyaksikan peristiwa-peristiwa itu. Dari keterangan Yan Mangandar selaku kuasa hukum Misri ini ceritanya juga saya baca sangat tragis ya. Ini dia seorang perempuan dari Jambi, ini anak seorang buruh gitu yang hanya lulusan SMA tapi dia cantik, fisiknya menarik, dan kemudian dia berusaha bekerja, membesarkan adik-adiknya, berbagai macam usaha dia pernah jalani sebagai resepsionis, sebagai marketing, dan kemudian rupanya dia terjerumus dalam dunia yang lebih mudah seperti ini ya, dunia esek-esek ini, jadi perempuan open BO karena duitnya jadi lebih mudah dan lebih besar gitu. Bagaimana kemudian Misri ini terlibat dalam kematian Brigadir Nur Hadi? Nah, menurut pengacaranya bahwa Misri ini awalnya diajak oleh Komisaris Polisi Yogi untuk menginap dan berpesta di Villa Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara. Itu pada 16 April 2025. Jadi ini peristiwanya sebenarnya sudah berlangsung bulan April, tapi baru sekarang ini ya digeger. Kemudian Komisaris Polisi Yogi itu menawarkan 10 juta sehari. Oh, sehari untuk kencan bersama Misri. Jadi sehari aja 10 juta. Rupanya Misri ini diketahui sebagai pemandu karaoke alias Lady Companion, LC, yang menetap di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jauh juga rupanya ya, dia datangkan dari Banjarmasin, kemudian dia terbang ke Bali, dan dari Bali kemudian dijemput di pelabuhan oleh Brigadir Nur Hadi ini, dan kemudian sudah ditunggu oleh Kompol Made Yogi tadi. Nah, sesampainya di Villa Tekek pada sore hari, Brigadir Nur Hadi, Ibda Haris, dan Kompol Yogi bersama Misri dan Putri yang sudah di-booking secara terpisah oleh Ibda Haris, mereka berpesta narkoba jenis Riklona dan Inek. Selain itu, Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi juga minum minuman beralkohol. Jadi lengkap betul ya, maunya madat dan juga minum. Pesta tersebut bubar sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian Ibda Haris dan Melanie Putri kembali ke hotel tempat mereka menginap, sedangkan 3 orang lainnya tetap berada di Villa Tekek. Tak lama kemudian Misri sempat melihat Ibda Haris kembali masuk ke Villa Tekek sebanyak 2 kali, dan Ibda Haris juga sempat masuk ke kamar Kompol Yogi. Sementara itu Misri duduk di pinggir kolam sembari merekam video Brigadir Nur Hadi yang sedang berendam di kolam renang. Setelah merekam video tersebut, Misri masuk ke kamar untuk membangunkan Kompol Yogi dan mandi. Setelah mandi, Misri dan Yogi lantas duduk di teras kamar. Saat itu Misri sempat meminta Kompol Yogi agar menghubungi yang lainnya untuk kumpul lagi. Jadi mau pesta lagi nih. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Misri sempat berjalan di sekitar kolam dan mendapati Brigadir Nur Hadi sudah berada di dasar kolam. Misri kemudian berteriak memanggil Kompol Yogi, memberitahukan ada Brigadir Nur Hadi di dasar kolam, dan kemudian Kompol Yogi lari cepat masuk ke kolam mengangkat Brigadir Nur Hadi. Disebutkan ini versi Misri ya, Kompol Yogi berusaha memberikan bantuan berupa napas buatan dan menekan jantung Brigadir Nur Hadi. Beberapa saat kemudian Ibda Haris datang ke Villa Tekek. Seorang dokter juga sempat memberikan penanganan lebih lanjut, namun nyawa Brigadir Nur Hadi tidak tertolong. Nah, bagaimana kemudian, ini kan versi dari Misri ya, yang dia setengah sadar karena dia memakai narkoba. Ternyata kemudian dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, itu telah ditetapkan 3 tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi, yakni Kompol Yogi, Ibda Haris, dan Misri. Ketiganya itu diduga menganiaya Brigadir Nur Hadi hingga tewas. Apa penyebabnya? Ini kalau menurut polisi, Brigadir Nur Hadi itu tewas karena berlaku genit kepada Putri, yang merupakan teman wanita Ibda Haris. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa Nur Hadi sempat mencium Putri yang membuat Ibda Haris naik darah. Korban sempat menggodakan wanita salah satu tersangka, kemudian diberikan obat penenang. Itu kata Direktur Ditreskrimum Umum atau Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Komisaris Besar Sarif Hidayat. Akan tetapi hingga saat ini katanya, itu beberapa hari yang lalu ya, polisi belum menemukan rekaman CCTV yang merekam langsung kejadian dugaan penganiayaan tersebut. Brigadir Muhammad Nur Hadi ini putra NTB ini ya, ditemukan tewas pada 16 April 2025 di kolam renang sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, saat berada di lokasi bersama dengan Kompol tadi itu, bersama Pak Kompol Made, dan Ibda Haris tadi. Dan kemudian kedua perwira itu awalnya melaporkan bahwa Nur Hadi meninggal akibat tenggelam. Namun keluarga curiga setelah menemukan adanya luka di lebam di tubuhnya. Pada tanggal 1 Mei 2025, Polda NTB melakukan ekshumasi. Ini digali lagi dan kemudian dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nur Hadi untuk melakukan otopsi lebih lanjut. Hasil otopsi mengungkapkan adanya tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada dugaan bahwa Brigadir
Nur Hadi meninggal akibat penganiayaan sebelum kemudian dia jatuh ke dalam kolam. Setelah hasil otopsi diterima pada tanggal 18 Mei 2025, Kompol Made dan Ibda Haris ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan kemudian pada tanggal 19 Mei 2025, Misri yang juga bersama dengan yang ada bersama mereka saat kejadian turut ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pada tanggal 27 Mei itu Kompol Made dan Ibda Hasim menjalani sidang kode etik dan dinyatakan bersalah. Dan keduanya diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Nah, kasus itu kemudian sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB untuk dilakukan pemeriksaan oleh jaksa untuk diteliti. Jadi kasus ini betul-betul jadi tragedi ya, makanya saya menyebutkan mengapa tadi ini paket lengkap molimo gitu ya, main judi, minum, madat, maling, dan kemudian juga yang terakhir adalah malah mateni atau membunuh. Ini benar-benar saya nggak tahu ini apakah itu tragedi atau ironi atau apa namanya itu yang terjadi di aparat kepolisian. Jadi semua pelanggaran yang kalau toh dilakukan oleh orang sipil saja membuat kita jadi miris, apalagi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ini saya kira ini mesti jadi semacam bahan introspeksi dari kepolisian mengapa hal itu sampai terjadi. Dan ini bukan kasus yang pertama karena sebelumnya juga pernah terjadi dalam kasus Verdi Sambo. Belum lagi kalau kita melihat sekarang unggahan-unggahan di media sosial kan banyak sekali ini kan kasus-kasus di lapangan, misalnya yang remeh-temeh di Medan, misalnya kemarin ada seorang polisi yang kedapatan dia terekam meminta uang kepada seorang pelanggar lalu lintas dan akhirnya kemudian dia dihukum gitu oleh atasannya dan juga sampai berguling-guling dan sebagainya. Itu hanya satu kasus, kemudian banyak kasus lain bahkan publik atau rakyat itu sudah mulai berani melawan. Misalnya ada satu kasus seorang polisi seorang sopir truk itu mengejar seorang polisi yang dianggap dia ketika berjalan secara siksak membahayakan pengguna jalan. Jadi ini benar-benar situasinya sangat memprihatinkan ya, bukan hanya muncul antipati dari masyarakat tapi juga ini kan ada semacam kalau sampai kemudian ada polisi membunuh polisi, ya polisi yang lain terutama yang ada yang jadi bawahan tuh menjadi tidak tenang kalau lihat situasinya. Katakanlah yang tidak tenang terutama keluarganya yang mereka tahu menjadi polisi, dan kalau kemudian peristiwa semacam ini bahkan seorang polisi pun juga dia tidak aman ketika bersama dengan polisi lain, itu betul-betul sangat memprihatinkan. Dan karena itu menyangkut aparat penegak hukum, ya dampaknya ini bisa sangat luas. Ini ya saya kira adalah salah satu tanda terjadinya pembusukan ini pada bangsa kita ini, dan itu dimulai dari aparat penegak hukum. Itu jelas jauh lebih parah. Pertanyaannya apakah ini hanya kasus-kasus personal atau ini sudah menjadi persoalan institusi. Itu yang saya kira mesti dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengapa hal itu bisa terjadi. Saya Arsy Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.